Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di materi larutan penyangga bersama saya, Aurel Salwasabila. Oke, untuk agenda pertama di sini ada tokoh fisika, yaitu kedua ada pengertian larutan penyangga, penyangga asam, penyangga basa, dan fungsi larutan penyangga. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada tokoh fisika yaitu Michael Faraday. Listrik yang kita nikmati sekarang adalah buah dari kerja keras dan pemikiran Michael Faraday. Ilmuwan kelahiran 22 September 1791 ini menemukan induksi elektromagnetik dan hukum elektrolisis. Perangkat elektromagnetiknya adalah dasar dari teknologi motor listrik. Ia juga menciptakan banyak istilah baru seperti ion, elektroda, dan katoda. Michael Faraday membuktikan bahwa gerakan bisa diubah menjadi listrik, rotasi energi kinetik diubah menjadi listrik menggunakan induksi elektromagnetik. Oke, di sini yang kedua ada Isaac Newton. Nah, melansir dari Sensing, yang sebenarnya terjadi ialah Isaac Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohon, lalu berpikir mengenai kekuatan misterius yang menarik benda ke tanah. Dari sini teori gravitasi tercetuslah oleh Isaac Newton. Prinsip gravitasinya juga menjelaskan mengenai bagaimana planet-planet berputar mengelilingi matahari. Berkat kontribusinya, ia meraih banyak penghargaan, termasuk menjadi Presiden Royal Society, mengutip The Guardian. Oke, di sini yang ketiga ada Galileo Galilei. Nah, Galileo Galilei yaitu pria kelahiran tahun 1564 ini memberikan kontribusi besar pada bidang fisika, astronomi, kosmologi, matematika, dan filsafat. Ya, ia mencetuskan gagasan yang cukup kontroversial pada zaman itu, yakni teori heliosentris di mana bumi berputar mengelilingi matahari, sementara otoritas agama dan masyarakat umum pada masa itu mempercayai teori geosentris. Imbasnya, ia dipaksa untuk mengakui kesalahan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1633. Mengutip dari Starchild, karena faktor usia dan kesehatan yang buruk, Galilei diizinkan menjalani hukuman penjara sebagai tahanan rumah. Ia wafat pada 8 Januari 1642. Oke, kita lanjut ke materi larutan penyangga. Di sini ada pengertiannya, yaitu larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Larutan penyangga juga campuran asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi. Oke, di sini lanjut. Larutan penyangga adalah asam lemah dengan garamnya atau konjugasinya. Contoh seperti CH3COOH dengan CH3COONA, CH3COOH dengan CH3COO-. Yang kedua di sini ada campuran basa lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Contohnya seperti NH4OH dengan NH4CL, terus ada NH4OH dengan NH4 plus. Oke, di sini ada penyangga asam. Penyangga asam itu adalah rata penyangga asam dan mempertahankan pH kurang dari 7 tersusun atas campuran asam lemah dan garamnya. Contohnya CH3COH dengan CH3CONA. Nah, di sini asam lemah dan basa konjugasinya contohnya seperti CH3COOH dengan CH3COO-. Oke, di sini lanjut contohnya. Atom yang asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan sedikit basa kuat. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasi, menghabiskan basa kuat dan menyisakan asam lemah. Oke, di sini ada contohnya seperti larutan penyangga dari 100 ml H2CO3O 3M dan 100 ml NaOH 0,1 M. Teman-teman bisa dilihat ya contohnya. Oke, lanjut. Contohnya yang kedua, di sini ada larutan penyangga asam juga dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari asam lemah. Contohnya seperti larutan penyangga dari 100 ml, terus H2CO3O 3M, dan 100 ml NaOH 0,1 M. Teman-teman bisa dilihat ya caranya. Oke, di sini cara larutan penyangga asam menjaga pH-nya, yaitu pada penambahan asam, penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kiri. Asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemak. Pada penambahan basa, penambahan OH- kesetimbangan bergeser ke kanan. Basa bereaksi dengan asam membentuk air. Oke, di sini ada konsentrasi H+ dalam larutan penyangga asam.
Nah, dari garam dari asam dan basa monovalen dan divalen. Terus di sini ada rumusnya, dalam kurung H plus sama dengan Ka Ma per Mg. Terus juga ada dalam kurung H plus sama dengan Ka Na per Mg. Nah, di sini juga ada rumus garam dengan asam atau basa divalen, yaitu dalam kurung H plus sama dengan Ka dikali Ma per 2 Mg. Nah, dan ada H plus sama dengan Ka Na per 2 Mg. Oke, kita lanjut penyangga basa. Penyangga basa ialah larutan penyangga basa dan pertahankan pH lebih dari 7. Tersusun atas campuran basa lemah dan garamnya. Contohnya NH3 dengan NH4Cl. Basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya NH3 dengan NH4+. Oke, di sini contohnya larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan sedikit asam kuat dan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau asam konjugasi, menghabiskan asam kuat dan menyisakan basa lemah. Contohnya seperti larutan penyangga dari 250 ml NH3 0,1 M dan 100 ml HCl 0,1 M. Teman-teman bisa lihat ya caranya bagaimana. Oke, lanjut contoh yang kedua. Larutan penyangga juga dapat dibuat dengan mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Di sini ada contohnya larutan NH3 dan larutan NH4Cl. Fungsi larutan penyangga. Nah, larutan penyangga digunakan dalam fungsinya banyak ya teman-teman. Nah, larutan penyangga terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi menjadi keseimbangan pH tubuh, terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, misalnya darah dan air liur. Yang pertama ada analisis zat kimia dan biokimia, laboratorium bakteriologi, kultur jaringan, obat, tablet, dan cair, cocok tanam, hidroponik. Lanjut ke macam-macam penyangga dalam tubuh ya teman-teman. Tanpa larutan penyangga, tubuh manusia dapat mengalami asidosis dan alkalosis yang menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Yang pertama di sini ada penyangga fosfat tersusun atas H2PO4 min dan HPO42 min dan berada pada seluruh cairan tubuh. Di sini ada contohnya pada penurunan pH tubuh dan pada kenaikan pH tubuh. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua ada penyangga karbonat tersusun atas H2CO3 dan HCO3- dan berada pada darah. Dari sini ada pada penurunan pH tubuh dan pada kenaikan pH tubuh. Ini yang kedua, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, yang ketiga, di sini ada penyangga hemoglobin tersusun atas HHB dan HbO2 dan berada pada darah. Di sini ada keseimbangan hemoglobin. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih semuanya. Dadah.